IndiHome, dekatkan pengalaman. Kasus tudingan ijazah dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo saat ini telah memasuki fase lanjutan di mana tersangka Roy Suryo maupun Dr. Tifa atau juga Rismon Sianipar telah mengajukan 2 nama saksi yang meringankan dan juga 4 ahli. Lantas apa sesungguhnya peranan dari ahli maupun saksi khususnya dalam kasus pidana ini? Apakah juga dapat melakukan proses pembuktian? Langsung saja pemirsa, kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Dari kuasa hukum Roy Suryo CS sudah ada di sebelah saya, Bang Jahmana Girsang. Selamat malam. Selamat malam Mbak Windy. Ya, sehat selalu Bang. Malam Prof, malam Lecumanan. Ya, dan juga kami menyapa di tengah-tengah kita semua sudah ada Prof. Suparji Ahmad selaku ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu Prof. Dan juga kami akan menyapa sudah ada Bang Lecumanan yang merupakan perwakilan dari pelapor sekaligus merupakan Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih. Ya, Bang Lecu sehat selalu. Tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik pemirsa khususnya dengan adanya langkah ataupun fase lanjutan. Kita langsung saja tanyakan kepada Bang Jahmada. Bang Jahmada, ini artinya sudah ada ya nama-nama yang diajukan baik itu saksi maupun ahli? Ya baik Mbak Windy, sekali lagi selamat malam ya Prof dan rekan Lecu. Dari kelanjutan dari pemeriksaan sebagai tersangka, kalau nggak salah hari apa itu? Hari Kamis lalu ya kalau nggak salah ya. Dari sana adalah pemeriksaan yang menurut kami adalah sangat serius ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasihlah pada seluruh pendukung kita atau masyarakat yang empati sama gerakan Roy, Rismon dan Tifa. Tanpa mereka kita tidak punya power gitu loh. Jadi kemudian saya lanjutkan adalah dari hasil penyidikan kemarin posisi sudah tersangka. Ya tentu secara manusiawi siapapun itu merasakan suatu tanda tanya besar. Karena rumusnya ada 2, pulang atau masuk kan gitu kan. Tapi ternyata dalam BAP kemarin yang berlangsung kurang lebih 9 jam itu 9 lebih. jam, ya. Dan ruang yang terpisah masing-masing, ruangnya bahkan jauh-jauhan itu. Dan seolah-olah ada komunikasi gitu loh. Waktunya juga bersamaan selesai. Nah tentu menjelang pertanyaan terakhir itu kan dakdikduk. Ya Prof ya, siapapun itu bukan hanya mereka aja. Nah kemudian dari hasil penyidikan terakhir itu ternyata pas penyidikan pertanyaan terakhir waktu ngeprint BAP itu tiba-tiba di reskrim kalau nggak salah itu compression press ya. Jadi kita tidak tahu di dalam nih gitu. Jadi kita sendiri di dalam tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di depan ruang di reskrim itu. Kemudian menyatakan bahwa sudah dilakukan diajukan pertanyaan dalam penyidikan ratusan dan 80-an gitu ya, beda-beda gitu. Tapi ternyata diperbolehkan pulang ke rumah gitu kan. Itu satu hal yang sebenarnya kita bukannya langsung hingar-bingar happy gitu, enggak. Oh, inilah proses hukum. Ya. Inilah proses hukum gitu loh. Nah, untuk itu kenapa terjadi seperti itu yang menjadi penting kita bicarakan malam ini ya. Jadi nggak tiba-tiba diperbolehkan pulang. Tentu ada namanya proses due of law-nya itu ada gitu loh. Proses due of law-nya itu ada. Kenapa gitu loh? Kita diberikan kesempatan. Pertama, semua klien kita itu memberikan jawaban yang sangat kooperatif menurut saya sesuai pertanyaan yang diajukan kepada Rismon, Roy dan Mbak Tifa. Ya. Jadi apa yang diharapkan oleh penyidik itu sesuai. Nah kemudian di saat-saat terakhir itu kita akan mengajukan dalam waktu dekat ini adalah ahli dan saksi yang meringankan. Iya. Nah kami akan ajukan 4 saksi yang 4 ahli dan mungkin 1 atau 2 saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan. Nah Baik. kemudian inilah barangkali pertimbangan dari penyidik akhirnya membuat suasana seperti itu. Ya. Begitu, untuk sementara begitu Ya, Mbak Windy. Bang Lecu, tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 2 pilihan saat pemeriksaan tersangka itu, apakah ditahan ataukah pulang. Ini kan kemudian tidak jadi ditahan. Nah, pendapatnya seperti apa Bang Lecu? Ya, terhadap penahanan itu memang artinya kan jelas-jelas itu adalah diskresi dari kepolisian. Jadi sebenarnya kami tidak ada hak untuk mengintervensi terkait dengan permintaan penahanan. Cuman kami selaku pelapor atau selaku korban kami meminta
hanya meminta apabila permintaan itu dipenuhi atau tidak itu kami kembalikan kepada pihak kepolisian. Jadi kami sudah berpuas hati karena kenapa? Bahwa laporan yang telah kami laporkan selama 7-8 bulan ini telah ditetapkannya tersangka. Artinya apa? Proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka artinya sudah dilalui dengan baik. Sehingga menurut kami memang perlu pihak kepolisian memberikan ruang kepada para tersangka atau terlapor itu sesuai dengan KUHP pasal 65 bahwa tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk menghadirkan yang namanya saksi meringankan. Jadi itu sudah on the track menurut kami. Jadi apa yang dilakukan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah on the track. Jadi kami tidak mengejar penahanan terus terang, ya kan? Yang kami kejar adalah perkara ini harus masuk ke meja hijau atau pengadilan. Itu yang itu artinya. Baik, Prof. Suparji, dalam fase yang lanjutnya ya ini fase saat ini, sesungguhnya apa proses yang dilalui umumnya? Proses yang dilalui adalah menemukan alat bukti supaya terang benderang perkaranya dan kemudian menentukan tersangkanya. Ini kan penyidikan. Nah sekarang tersangkanya sudah ada. Ya. Dilakukanlah proses pemeriksaan dan di pasal 65 tadi bahwa ada hak tersangka untuk menghadirkan saksi dan ahli meringankan. Nah itu kemudian diberikan ruang dan oleh penyidik diberikan kesempatan untuk menghadirkan. Nah untuk itu saya kira bahwa apa tujuan dari ahli? Tujuan dari ahli adalah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keilmuan untuk membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti saksi, berdasarkan alat bukti surat yang ada. Maka kan 184 itu disusun sedemikian rupa. Alat bukti itu saksi, surat, ahli, petunjuk, baru keterangan terdakwa. Jadi ketika menggunakan alat bukti saksi, menggunakan alat bukti surat, belum terang benderang, maka minta bantuan ahli untuk menerangkan berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan keahliannya. Maka tujuannya nanti adalah apakah memang perkara ini dalam proses penyidikan ini tadi itu memang tersangkanya sudah memenuhi syarat untuk kemudian dilimpahkan, maka ada proses pemeriksaan tadi itu. Maka selain mengumpulkan alat bukti, kemudian memberikan ruang bagi tersangka untuk menghadirkan alat meringankan tadi itu, pada sisi yang lain juga tentunya penyidik pun juga punya hak menghadirkan ahli juga, punya hak untuk menghadirkan yang mungkin bagaimana mengimbanginya kan gitu loh. Mengimbangi keterangan ahli dari misalnya dari tersangka tadi itu. Maka kita apresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik memberikan hak seluas-luasnya kepada tersangka untuk meringankan dan kemudian betul bahwa sebuah penahanan bukan sebuah keharusan, tetapi ada sebuah pilihan, syarat objektifnya sudah terpenuhi 5 tahun, tetapi mungkin penyidik tidak khawatir akan melarikan diri, tidak khawatir mengulangi tindak pidananya, tidak akan merusak barang bukti atau alat bukti, maka kemudian tidak dilakukan penahanan. Maka dalam rangka ini saya kira bahwa bagaimana potensi dari ahli, apakah bisa meringankan, tentunya akan membuat meringankan, tetapi semuanya kembali pada kewenangan penyidik untuk menilainya. Baik, nama-nama yang diajukan Bang Jamada, baik itu dari saksi ataupun ahli, ini apa yang ingin dibuktikan? Nanti ditahan ya jawabannya usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali.